Bayangin dia udah hidup di badannya si Vivi ini 15 tahun. Fatihah di dalam hati boleh. Terus biarin nggak ngomong, dalam hati baca Fatihah. Baca lagi. Terus bilang sama yang nyuruh kamu, udah cukup. Hidup udah masing-masing, punya keluarga masing-masing. Sama-sama setan sih hati sama pikirannya. Kamu tahu kan di tanganku apa? Kalau ini langsung dok. Oke, kenapa kamu gak sukanya sama dia? Kenapa? Tinggal. Ya kalau ditinggal kamu gak bisa pulang ke Malang nanti. Ya kan? Tinggalan. Apa? Tinggal, suruh ninggal. Oh, suruh ninggalin. Ya dia suaminya, dia masih sayang. Masa kamu yang ngatur? Kan saya disuruh. Ya udah bilang sama yang nyuruh kamu, anak ini lagi saya pegang. Kamu aja ikut saya. Ikut. 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 Ikut ya. Kamu harus ikut saya. Kurang ajar setan. Janji nantang. Oke, siapa yang nantangin? Awakmu. Oh, kamu sakit nggak diginiin? Sakit nggak? Sakit nggak? Ya udah keluar aja, keluar ya. Keluar ya. Keluar boleh? Yaudah saya mau ngobrol sama Dita dulu. Wih, kita padahal mau ngerjain dia. Tuh setan lucu. Dari kemarin itu nantangin saya sampai jujur saya ada netting sama Mas siapa? Dedi. Saya ada netting sama Mas Dedi bawa kabur si Vivi pulang ke Malang. Sumpah saya ada netting sampai saya bilang jangan sampai dia kabur nih. Jangan sampai dia pergi. Ternyata nih setan ini nih yang mau coba. Muntahin mas. Muntahin. Bayangin dia udah hidup di badannya si Vivi ini 15 tahun. Sumpah. Lucu loh setan ini loh. Bentuknya juolek banget ada mukanya. Ayo sayang. Darah gak? Darah. Ya panas soalnya di sini habis dilempar. Oke. Masih kuat kan? Masih kuat kan? Lagi duduknya yang enak. Baca syahadat 3 kali, Fatihah 3 kali yuk. Asyhadu alla 3 kali. Kayak masih ada ini satu. Fatihah 3 kali. Fatihah di dalam hati boleh. Terus biarin nggak ngomong, dalam hati baca Fatihah. Baca lagi terus. Bisa di dalam hati. Saya kira mau nyakeh.
Iya ya, mendingan Ayu masuk dibandingin dia, nyebelin keras banget lagi tenaganya. Ayu. Mana Ayu? Dia nggak bakalan mau datang, ini kan mau disembuhin. Dah? Oke. Udah bacanya. Pegang, Mas dulu. Bantuin. Lemes soalnya. Bismillah. Lagi. Saya suka dimarahin sama netizen atau sahabat mistis teh. Kalau udah bakar rokok tuh rokoknya mati harus diganti. Oke, saya ikutin. Nice, I love you, thank you. Gak enak. Kenapa nggak enaknya? Jadi sahabat mistis mungkin yang udah sering ngeliat aku, beginilah cara aku ngobatin pasien. Aku memang bukan ahli yang di bidang ruqyah. Kalau mau untuk ruqyah memang bisa, tapi kali ini aku menggunakan cara yang biasa aku gunakan dan memang itu teknik aku untuk megang pasien. Jadi seperti ini aku megang, selebet, dah gitu. Kenapa lagi? Kenapa? Marah mulu di sini, marah mulu. Apa sih gunanya kamu di badannya dia? Kasih tahu aja apa gunanya. Disuruh. Terus? Suruh dia matikan. Terus? Hancur rumah tangganya. Kan udah ya, matiin rezekinya mah udah. Ya harus sampai habis, kan dia masih jualan. Berarti yang fitnah itu kamu juga? Oke. Dasar setan. Kan gunaan kamu begitu ya? Berarti yang bikin belatung-belatung itu kamu juga? Oke, berapa lama ada kamu 15 tahun ya? Lebih. Oke. Nggak capek kamu di badan dia? Nggak. Walaupun dia diobatin siapapun nggak capek. Kamu lama di badannya dia, badanmu nggak sakit. Nggak pernah kena apapun. Walaupun dia berobat kemanapun. Tapi kenapa kamu tidak mau ikut saya? Nanti saya dicariin. Sama siapa? Siapa yang nyariin kamu? Pede banget. Oh, bos kamu yang nyuruh itu. Enak loh di sini. Banyak temen kan? Suruh ngaji. Ada siapa? Takut kan kalian sama dia pada? Ini teman. Teman Tarsan. Karena mereka suka loncat-loncat. Kamu gak capek di badan Vivi? Apa yang bikin kamu bisa keluar di badan dia? Ya terus kenapa gak diminum? Enak. Di badan dia enak. Kenapa kamu suka ngamuk-ngamuk sama Mas Dedi? Biar dia nggak kuat. Biar dia misahin ini. Biar dia nalak. Kan hancur kan? Dia punya anak 2, mau ngikut siapa? Ya orang dia bapaknya, ya anaknya ngikut bapaknya. Anaknya juga nggak bakalan mau lah sama bapaknya. Emang kenapa? Anaknya lebih deket sama ibu. Buktinya ibu sakit, anaknya nangis di rumah. Ya semua anak begitu, butuh ibu. Lah kamu harusnya bersyukur dong. Kamu tahu Vivi itu kayak gimana kesehariannya. Bilang sama yang nyuruh kamu, udah cukup. Hidup udah masing-masing, punya keluarga masing-masing. Sama-sama setan sih hati sama pikirannya. Bener nggak? Jujur. Ya udah tinggal gitu dong, kode juga nggak apa-apa kok. Saya kasih waktu kamu. Pilih. Cara baik-baik apa kasar? Saya punya Tuhan. Saya punya yang di badan saya. Saya punya teman-teman. Kamu temennya nggak ada di sini. Ini teman-teman saya semua. Cara baik-baik apa kasar? Terus kamu saya kunci di sini.
nggak usah ikut dia pulang. Pilih mana? Negosiasi nih. Atau kamu sama tuan kamu yang saya hajar dua-duanya. Mau baik-baik apa kasar? Baik-baik apa kasar? Baik-baik atau kasar? Baik-baik atau kasar? Gedek itu apa? Jawab. Nggak mau. Nah, baik-baik atau kasar? Nggak mau. Kasar berarti ya? Kasar saya panggilin yang kecil dulu di sini. Kamu saya bantu gigit semua organ badan kamu. Berkeping-keping. Saya sakitin kamu kayak kamu nyakitin dia. Terus Tuhan kamu saya bikin sakit yang sama kayak Dita. Sakit. Ini baru yang kecil. Belum yang besar. Kalau yang besar saya panggil medium well. Yang di atasnya kamu punya bulu banyak, ditarik sekencang itu, saya suruh bakar pelan-pelan. Ya, baru saya mau manggil nih yang gedenya. Rokok saya udah nyala. Kamu tuh salahnya di rumahku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah, kamu tahu kan di tanganku apa? Kalau ini langsung nusuk, puk. Yush. Enak dia, kita turunin lagi dia. Gede nek, belasan tahun. Saya lemas. Butuh makan lagi nih Romana habis ini nih. Oke, Istighfar lagi sayang. Dan ini kebuka. Istighfar lagi. Kes setuju gak sih kalau kita nanti ada momen ketemu Vivi-nya di Malang? Karena Vivi harus ada beberapa pertemuan lagi. Kayak kalau kita suruh minggu-minggu depan lagi balik ke sini itu boncos banget badannya dia. Bukan duit. Masalah nominal saya masih bisa ngebantu Mas Dedi untuk datang ke sini. Tapi badan, tenaga mereka itu nggak kuat. Di sini aja Mas Dedi dapat gangguan ya Mas ya. Iya. Mas Dedi tidur di sini tuh di cekek apa ditendang? Tendang ini. Dia Masuk. terus kamu dicekek. Iya. Itu. Dan gak ada yang bantuin, cuma mereka berdua. Kayaknya kamu juga di rumah selalu dicekek ya sama dia ya? Iya. Kalau waktu kesurupan ya kayak gitu. Pasti kalau kesurupan. Iya. Biar sampai habis dulu. Enak loh kalau ngerjain. Jeleknya dia apa yang di badannya Vivi, Dita bisa nyakitin. Mungkin Mas udah tiap hari kali ya dipukulin ya. Sering. Sakit nggak Vi minum itu? Sakit teh. Apa yang sayang? Perut. Iya, Ke mulai atas sini ya? sampai. Ya kan emang titiknya di situ. Soalnya kalau dari belakang saya hantam kamu di sini, muntah kamu darah lagi kayak kemarin. Udah habis belum? Tinggal dikit. Ayo dong, ajar. Kuat, kamu pasti bisa. Kamu dimandiin garam gak di rumah? Garam Rukiah? Belum. Oke, kamu mau pulang kapan besok kah? Masuk. Sore, siang?
Pagi teh. Jam Kurang tahu. Pagi habis sholat subuh. Iya. kita atur janji waktu, insya Allah doain saya sehat, panjang umur, saya bisa main ke Malang ya. Amin. Biar kamu yang cariin saya tempat penginapan bareng sama Ai. Maksud kamu kontekan sama Ai sama Ale yang nggak begitu jauh juga dari rumah kamu, yang aman juga kalau kamu teriak-teriak. Karena kan memegang, kalau di rumah kamu nanti rame, bener nggak? Iya teh. Oke. Tapi kalau di rumah kamu kesurupan, orang-orang udah nggak Enggak. masa nggak Nggak ada bawel yang kan? tahu. Ya masa udah Iya. tahu gitu. Rumah kamu jaraknya jauh-jauh gak ke orang-orang? Lumayan sih teh, kan di sana masih banyak tanah-tanah kosong. Oh oke, berarti kita bisa megang di rumah kamu ya. Ini doa. Saya pengen ke sana. Di mata saya memang udah kelihatan saya bisa ke sana. Cuma saya nggak tahu, nggak semua kru paling saya bawa. Karena banyak yang di belakang saya itu dia mengkhianati saya dengan kerja di tempat lain. Jadi banyak kru saya yang nggak semuanya itu ikut saya gitu. Banyak kerja di tempat lain. Memang pengkhianatan terjadi di orang-orang terdekat. Rasain dulu Vivi, rasain dulu, kamu tenang dulu. Ada apa di badan kamu setelah kamu aku pegang, rasanya gimana? Kan biasanya kalau di sini kan mesti sakit ya teh. Iya. Ini udah ndak. Itu nggak sakit itu dari kapan sayang? Barusan ini kan biasa kan. Oh langsung kalau buat, nyeri. Buat gerak apa-apa mesti ini sakit. Kayak ada yang megangku keras. Minum lagi. Aku mau kamu tahan emosional kamu, ditahan semuanya, bener-bener sampai di titik kamu tidak overthinking lagi. Saya yakin bakso kamu naik lagi. Apalagi buat sahabat misis yang ada di daerah Jawa Timur, khususnya Malang, bisa mampir ke tempat apa nama baksonya? Bakso Kusuma teh. Bakso Kusuma itu di daerah Batu ya? Ya, Jalan Hasanuddin, Jalan Hasanuddin, RT 2 RW 8, desanya Jeding Junrejo. Jeding, Junrejo. Junrejo, yang dekat daerah situ. Saya minta tolong untuk datengin Mbak Dita, Mas Dedi, coba review makanannya, jajan bakso di situ, bikin video, tag ke saya dan Ale Koward atau Bang Ale yang post saat saya nanti ke Malang. Saya bakal ngundang makan bakso bareng di tempatnya Mbak Vivi, konsultasi gratis. Ya ketemu sama saya otomatis. Apalagi ya, kita buktikan kalau orang yang fitnah mungkin di luar sana itu sahabat misis pernah kejadiannya kayak kamu. Dagang, jualan sesuatu sepi, terus ada yang bilang tutup padahal kita buka. Kita sering kan? Sering banget teh. Sering banget begitu. Buka loh, Kita tapi buka. bilangnya tutup. Ya, benar. Bahkan ada yang ngomong kayak tiap hari kok tutup mulu sih gitu. Ya. Terus makanannya kayak dia udah higienis, serapi itu, sebersih itu banyak banget yang hubungin aku, case-nya sama, kasusnya sama. Pas saya kesana tuh yang melongo gini, bersih banget gila, sumpah bersih, rapi, wangi banget. Dan bahkan saya tuh sering banget kalau pasien-pasien di daerah Jabodetabek yang punya usaha, saya nyuruh salah satu tim saya buat investigasi sendiri ke sana, bener nggak bersih, bener nggak rapi, dan itu enak nggak apa gimananya. Udah sering banget. Jadi kalian nggak perlu susah-susah payah buat ngejatuhin rezekinya mereka berdua. Sampai sekarang ya pasti viral. Video ini tuh pasti maksudnya nggak menutup kemungkinan dia melihat, ngerti nggak? Saya cuma mau kasih tahu sama kalian yang niat jahat sama mereka, pasangan mereka berdua nih, Mas Dedi dan Dita. Percuma mereka berdua kalau udah dijodohkan sama Allah satu bareng. Dedi itu kalau udah dibilang capek ya mungkin udah dari kapan tahu tinggalin, bener nggak Mas? 2024 kalau kita bilang sakit hati, dia udah tahu istrinya mengakui nemuin itu. Kalau laki-laki zaman sekarang buset ditinggalin, bener nggak Mas? Dia enggak, dia mau menunjukkan gua masih di samping bini gue. Bini gua salah, jelek, buruk, busuk, dia istri gue. Gue yang rapihin. Kalau lu emang maunya gua pisah, tujuannya apa? Seandainya mereka berdua pisah, emang mau dikawinin juga dia?
Kan sampean juga udah punya pasangan atau yang lain kan tahu mereka berdua punya anak. Mau buat apa lagi, nyari apa? Itu namanya penyakit hati. Kalau mau jatuhin usaha mereka berdua nih, jatuhin. Kejahatan tuh gak ada yang sempurna. Kejahatan itu mau kalian ubek kayak gimana pun nyakitin orang, kalau Allah tidak ngejanjiin untuk berhasil, gak akan pernah berhasil. Karena itu kelakuan buruk, ya gak adalah kejahatan yang sempurna. Dan satu yang aku mau kasih tahu sama Vivi sama Mas Dedi, bangke ditutupin sedalam apapun tetap ketemu, kecium. Kamu mau nutupin masa lalumu kayak gimana pun demi ibaratnya pihak lain yang mencuci tangan bersih dan lain-lain, itu akan kecium. Kayak zaman sekarang ada kejahatan 70 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu orang difitnah sampai dihukum gantung, sampai kejadiannya udah lewat lama, dia padahal bener nggak salah apa-apa, terus difitnah dan segala macam. Akhirnya kekuak juga kalau memang dia tidak bersalah. Vivi, kita pernah ngalamin yang sama, cuma beda cerita. Kamu dihamili, kamu yang disuruh berkorban, masa depan kamu yang rela untuk dihancurkan. Kamu tahu itu kesalahan kamu ngikutin semua kata-kata baik keluargamu. Walaupun kamu yang menderita, kamu tutup rapi. Tapi sampai detik sekarang pun kamu yang masih menderita itu. Yang lain enggak. Suruh nutupin, ya udahlah. Lupain masa lalu, nggak bisa. Aku sakit, tapi kamu nggak pernah ngomong itu. Kamu diem, nurut, diem, mendem. Vivi ada psikisnya dia yang kena sampai ke depres, ke frustasi, terus psikisnya ya sakit, ya dia pendem. Makanya apapun orang ngerjain gampang dia digendam orang, ditepak gini terus langsung manut pun gampang. Karena yang di-trigger sama dia tuh semua traumatik, sakit. Saya pernah punya kejadian di 2021 apa 2022, itu baru banget saya viral. Difitnah ini itu sama kayak kamu, cuma mendem, diem. Setiap saya mau ngomong, saya mau negor mereka, saya nahan diri. Buat apa? Orang benci sama saya disumpahin, bentar lagi juga turun, baru juga viral. Wah, gue mau tahu dia. Sampai ketulahnya orang itu, dia bilang ngejelek-jelekin saya. Nggak ada tuh dia begini, dia nggak ada begitu, nggak percaya dengan mistis. Tapi dia bikin konten mistis, dibikin konten istrinya berobat. Itu lucu, kayak dia bumerang sendiri. Dia mau jatuhin saya, udah bingung caranya dengan kayak gimana. Itu sahabat saya sendiri. Sampai akhirnya saya tidak punya sahabat. Dan akhirnya saya punya sahabat itu cukup suami saya, keluarga saya, kru saya. Tapi mungkin kru saya udah tahu teman terbaik saya cuma suami saya. Mereka tahu saya sefrekuensi sama suami saya, jadi saya jalan berdua, senang-senang berdua, puyeng berdua. Banyak rintangan nggak banyak sekali. Saya ngedapetin suami saya aja, saya harus turunin harga diri saya dikatain gini begitu, saya nggak peduli. Bagi saya kalau udah kita ngelakuin hal terbaik apapun, pasti ada yang nilai kita buruk. Bener teh. Sebaik apa pengorbanan kita tetap nggak ada, bener deh. Nah, untuk kasusnya Vivi ini, Vivi udah kena dibilang gantung waris enggak, tapi dia seret di rezekinya. Terus dia kena teluh iya, guna-guna iya, tapi spesifikasi dari masalahnya Vivi itu lebih ke guna-guna. Karena segala yang dia lakuin itu hambatannya banyak, kesurupannya, ya pokoknya kalau guna-guna itu lebih ke otak ya, pikiran, itu psikisnya yang keganggu. Aku cuma mau bilang sama Vivi jangan pernah nyerah. Ini kali pertama Vivi ketemu sama saya yang intens itu baru beberapa hari ini. Jadi sebelumnya udah dipegang, terus saya ngerjain, terus baru ketemu lagi ini. Saya nggak bisa janji, tapi doain saya sehat. Saya yang kesana. Mudah-mudahan saya sehat, panjang umur. Teman-teman saya mau nemenin saya ke Malang untuk beberapa hari, ya kan? Kan bukan cuma ngobatin kamu doang.
jalan-jalan juga. Nah sekali lagi saya ingetin buat yang nonton kali ini videonya Mbak Dita atau Vivi sama Mas Dedi, rumah kalian di Jawa Timur, lebih khususnya lagi di Batu, di Malang. Terus kalian tahu tadi alamat yang udah disebutin Mbak Vivi di Baso Kusuma, di Jalan Hasanuddin, RT 2 RW 8, desanya Jeding Junrejo. Jeding Junrejo. Datang ke sana, bikin video, vlog, kasih tahu kalian udah datang makan bakso, review baksonya seperti apa, upload, post di Instagram, hashtagnya bakso kusuma Mbak Vivi, terus tag ke saya dan Ale Kowat nih, ini Instagram saya sama Ale. Nanti siapa di situ yang udah masuk tekannya di save sama kita, saat kita ke Malang kita ketemu. Bukan saya mau promosi cuma-cuma, tapi saya mau buktiin ke banyak orang yang fitnah Mbak Vivi udah belasan tahun, udah capek deh ya. Nah ini katanya kan manusia-manusia yang hidup di zaman era globalisasi, modernisasi, bau terasi lah, apalah seralo deh. Itu udah milenial, udah milenium 2026. Stop curangnya, stop jahatnya, stop fitnahnya. Kita bantuin Mbak Vivi buat UMKM. Nah, buat UMKM. Tuh UMKM yang menderita kayak gini, kelilit utang gara-gara difitnah, ya kan? Coba tolong bantu buat kalian, kasih, nggak usah kasih dana gede-gede, kasih kebahagiaan dan kasih kepercayaan ke keluarga mereka. Datang buktikan sendiri bagaimana rasa baksonya, bagaimana kualitas tempatnya, bersih enggak, pelayanannya ramah apa enggak, pelayanannya ramah atau enggak. Kalian bikin vlog, kirim ke kita. Kalau dia berdua ada aneh-aneh, gua getok. Gue yang getok, tenang aja. Mbak Vivi, Mas Ded, Mbak Vivi minum sekali lagi, nanti ada mandinya boleh pagi-pagi sebelum pulang. Bismillah. Glok. Oke. Nanti kamu aku kasih. Ada yang datang. Kan gue kata ada yang mau datang. Kenapa, rasanya apa? Enak? Enak nggak? Nggak enak? Enak nggak? Kak. Nanti Vivi bakalan kita kasih garam rukiah buat dia mandi tiap hari sama madu. Ada aku punya madunya buat Vivi minum. Kita ketemu lagi nanti di rumahnya Vivi, atau nanti panjang umur dia malah banyak rezekinya, udah banyak yang datang ya kan, bisa main lagi ke sini. Apa rasanya di badanmu? Oh, bukan Vivi, maaf. Saya nggak tahu tadi muka kamu cantik Pi, tiba-tiba jadi jelek ini loh. Aku cantik. Jelek lah. Cantik. Ngerasa nggak mukanya hancur? Enggak lah, aku memang cantik kok. Coba kayak gimana cantiknya? Oke. Siapa namamu nak? Siapa sayang? Ayu. Oke, Ayu tadi sukanya sama siapa? Teman-temanku di sini laki-laki semua. Ada yang kamu suka? Enggak, jelek. Kamu suka sama siapa? Sing ganteng kok. Yang mana? Oh, kalau kamu suka sama dia. Kalau yang tadi nggak suka nih sama dia. Parah kan? Kamu suka sama dia? Oke, kayaknya lebih baik dia deh dibanding yang tadi ya. Ada aja gue punya pasien. Tadi nggak suka, sekarang suka. Kalau kamu dikirim apa kamu tiba-tiba nemenin Vivi aja atau Dita aja? Enggak dikirim. Dikirim juga. Tapi kenapa kamu beda sama yang lain, kamu suka sama dia? Ganteng. Kamu disuruhnya padahal apaan? Disuruh jaga warungnya biar nggak ada yang beli. Oh, kamu yang uncang-uncang kaki gitu, yang ada di situ gitu, duduk-duduk. Oh, kamu. Yang disuruh nutup biar orang nggak kelihatan. Iya, kamu duduk-duduk, ya biar orang kalau ngelihat tutup gitu.
yang bau-bau tuh kamu, yang kotor-kotor kamu. Kan saya bilang muka kamu jelek kan? Enggak cantik. Kayak gimana emang muka kamu? Kan aku cantik, minta rokok dong. Enggak lah, ini rokok saya. Minta. Kamu mau ikut saya nggak di sini? Minta rokok. Kamu kasih apa? Kasih laki-laki. Oke. Mau. Tapi ganteng ya. Ya tenang aja. Nak jelek aku. Kamu tahu aku kan di rumah aku masih ada cowok. Namanya Agil sama Adam. Aku mau yang ganteng. Ada yang ganteng. Kayak ini. Ale. Enggak kurang. Enggak, aku elek. Kenapa dia? Kayak gini. Kayak dia siapa ya di rumah saya? Lah enggak kayak gini aku ya ikut pulang ini, aku mau di sini. Ada ganteng. Namanya Kang Nanda. Yeay. Berkarisma, glowing, bulu matanya lentik, hidungnya mancung. Mau? Dukun lagi. Pokoknya dia suka begini nih. Iya kenapa teh? Ganteng dia. Kamu suka yang ganteng kan? Ikut Kang Nanda. Setuju kan? Banyak banget perempuan tergila-gila sama Kang Nanda. Udah kamu ikut. Serius. Ganteng dia, serius deh. Oh ganteng. Aduh Kayak ini apa enggak? lebih. Dia mah alah. Cuelek dia mah. Kang Nanda mah top. Wih. Dipanggilnya Kang Glowing karena gua ganteng banget. Di segi manusia perempuan nih, cewek-cewek zaman sekarang tergila-gila sampai ada komen gini, jambak aku Kang, jambak aku gitu. Mau nggak kamu? Mau. Oke, kamu di sini nanti ketemu sama Kang Nanda. Aku kirim kamu ke Kang Nanda. Oke, yuk kita keluar dulu. Salat Allah. Kang, mohon maaf Kang. Nanti saya nitip kalau ada yang datang terima dengan baik-baik. Hampers dari saya. Oke, Pipi. Terima kasih. Kita lanjutin di balik layar. Tetap keep kontak sama aku. Ini nanti mandi baru pulang ke Malang. Ada beberapa yang aku mau kasih ke kamu buat rutin dipakai di rumah. Terus kayak madunya aku secara lisan aja. Mau tidur kamu makan 1 sendok, bangun tidur makan. Ada apapun kamu langsung chatnya ke Ale aja ya. Ya. Chatnya ke Ale, terus ke Ale dulu buat perkembangannya kayak gimana, karena nanti biar ini jadi kayak di rumah nih, kamu ada video Vivi lagi pas udah lama, terus apalagi kemasukan, apa di tempat kamu masih ada yang nakal-nakal, kirimin ke Ale biar aku terus tahu. Oke, saya minta maaf sebelumnya karena kalian berdua tidak ada balasan dari admin Ririn, tapi karena Allah semuanya itu terjadi, malah kamu bisa kesini, bisa nginap, jadiin pelajaran semuanya dengan ikhlas. Ikhlasin dulu, Vivi udah keluar unek-uneknya. Vivi nggak sendirian. Vivi kemarin punya Mas, sekarang kamu punya aku, suamiku dan timku, teman curhat kamu, kita semua keluarga, kita semua saudara. Rumahku terbuka buat kamu, kapanpun kamu mau datang tinggal bilang, nginep yo monggo. Nggak di videoin. Misal kamu, aku nggak mau di videoin teh, aku cuma mau main tok, silakan. Oke, terima kasih buat sahabat mistis. Ingat, kita pasti pernah ada kejadian di posisinya Vivi, nggak bisa bersuara, tidak bisa mengutarakan, tidak bisa mengungkapkan. Itulah susahnya orang-orang yang berdiri dengan tekanan. Jadi saat-saat kayak Vivi gini ada tempat peluang untuk ngungkapin, ya udah biarin dia ngungkapin. Mau kalian mikir Vivi itu cuma stres teh, depresi aja, tuh kemasukannya gini, nggak apa-apa, yang penting tidak menghina Vivi. Di sini ada komentar yang tidak baik, pasti langsung sama timku dihapus. Karena apa? Mental orang itu harus kita jaga. Dia nggak selamanya 100% aku benarkan tentang hidupnya dia, tentang apa yang dia lakuin. Dia pun setiap mengucapkan apapun, ceritanya dia minta maaf. Berarti Vivi sadar kalau itu salah, itu tidak baik. Dia mau cerita kayak gini sebenarnya tidak enak sama suaminya, takut suaminya mengingat, atau nggak enak juga sama orang-orang yang ada dalam ceritanya dia. Meskipun itu orang-orangnya jauh lebih jahat menyakiti dia, tapi dia nggak mau orang lain salah paham lah, terluka dengan kata-katanya dia. Intinya cuma satu, tidak ada kejahatan yang sempurna.
berbuat baik sama sesama, tidak boleh ada penyakit hati. Kalau kalian udah ngerasa iri, berarti kalian ada penyakit hati, ke dokter. Kalau nggak ke dokter, ruqyah aja mendingan ya. Oke, terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih kalian berdua, Vivi, Terima Mas kasih, Den. Teh. Terima kasih buat kru semuanya yang udah capek mau jungkir balik. Pokoknya sehat buat kalian semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.